بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، para jamaah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi wa syukrillah. Syukur dan puji hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak akan mungkin kita hitung, memberikan segala-galanya kepada kita semuanya. Maka beruntunglah dan berbahagialah orang yang telah mengenal, orang yang telah mengetahui serta mengakui bahwa apapun yang dia miliki, baik kenikmatan batiniyah ataupun kenikmatan lahiriah, sumber datangnya dari Allah. Saya ulangi, sungguh beruntung dan berbahagia orang yang telah mengetahui dan mengakui apapun yang dia miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apapun bentuk nikmat yang kalian rasakan maka datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin, karena Allah lah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang sangat perkasa. Sebelumnya Allah menciptakan manusia. Allahu khaliqu kullu syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini melainkan ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan semua makhluknya, Allah juga bertanggung jawab untuk memberi rezekinya, mengatur rezekinya, menjatah rezekinya setiap detiknya. Dan juga Allah, yarhamukallah, Allah juga mengatur alam semesta ini. Bayangkan seseorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha memberikan segala sesuatu, yang maha rahman, yang maha rahim, yang begitu luas rahmatnya dan ampunannya, dia akan merasa lapang dada. Nggak akan mungkin dia merasa iri. Harta di tangan saudaranya yang lain, tidak mungkin dia dengki dengannya. Karena apa? Jatah rezeki seseorang setiap detiknya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Kita yang berusaha, iya. Kita yang berdagang, berbisnis, iya.
Adapun kata pastinya berapa rezeki yang saya dapatkan pada hari ini, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Harapan kita, pintakan kita, niat kita semoga ya dalam hitungan sekian atau jumlah sekian dapat insyaallah hari ini. Tapi Allah mentakdirkan lain. Inilah satu keunikan yang luar biasa. Apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika keluar dari rumah. Ada yang hafal enggak? Apa doa keluar rumah? Hah? Enggak. Baik, semua kita hafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sudah? Nah, mari kita lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya, mengerti betul. Dan dia menyaksikan dan melihat langsung apa yang Rasul baca sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah. Ketika keluarnya beliau dari rumahnya, Anas telah sedia dan menyediakan sendalnya. Didengar oleh Anas, ya, berkali-kali, ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," jika seseorang keluar dari rumahnya, faqala, dia berkata, ya, atau dikatakan hina idzin, dia katakan ketika keluar rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, orang yang bisa memahami doa tersebut, dia akan mengakui tidak ada usaha dan daya melainkan datang dari Allah. Bukan usaha kepintaran dia, kejeniusan dia, atau barang dia miliki barang yang unggul, atau dia pintar menawarkan barang. Bukan semata-mata itu. Tapi apa? Semuanya datang dari Allah. Allah lah yang menggerakkan pelanggan tersebut, melihat barang kita, tertarik, menawarkan, dan kita memberikan harga yang layak baginya. Tentunya kita jaga dua perkara, wahai para penjual, wahai para bisnismen. Jagalah yang pertama ialah servis. Apa arti servis ini, Pak? Pelayanan, ya, bersih tempatnya, nyaman tempatnya. Kalau kita pernah mendengar seorang supir taksi, harus ada yang namanya senyum, apalagi Pak, sapa, salam, dan sopan. 4S. Kita lebih dari itu seharusnya. Taksi mendapatkan pelanggan enggak mungkin setiap detik, enggak mungkin setiap menit. Tapi kita seorang penjual didatangi oleh banyak orang, beragam jumlahnya dan bentuknya, corak dan tabiatnya. Kita harus lebih dari batu supang saksi atau super taksi, lebih dari mereka. Servisnya bagus. Sudah, kalau boleh, ya, sediakan aqua gelas. Tidak akan merugikan kita walaupun dia tidak membelinya. Berapa 2 dus aqua gelas? Berapa isinya kalau dia 2 dus? Habis semuanya, hitung pahala insyaallah. Tapi orang yang datang pertama kali, dia terkesan, wah, tapi jangan dijadikan, wah, datang ke tempat sebulan gratis aqua, jangan. Ya, kalau perlu kita desain ruang ber-AC. Lihat, ini yang pertama. Di samping dengan manisnya mulut kita, kemudian ya senyumnya, ramahnya. Apalagi kalau kita mengenal bahasa seseorang, yang bahasa Minangnya, yang bahasa Sundanya, yang bahasa Jawanya. Lihat,
Ini servisnya. Yang kedua ialah quality alias mutu yang kita miliki. Dan kita jujur mengatakan ini barangnya ori, nomor 1. Jangan dibalik. Jangan kita sembunyikan, jangan kita diamkan. Bahkan kita bersumpah untuk laku barang tersebut, kita katakan wallahi demi Allah ini barang bagus. Padahal kita tahu itu barang tidak bagus. Enggak boleh. Lihat tadi keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah dengan menyebut nama Allah. Lihat. Kita kenal bismillah menyebut nama Allah, bukan nama yang lain selain Allah. Berangkat bukan menggunakan jimat, bukan menggunakan aji-ajian, bukan menggunakan sesuatu yang bentuknya syirik billah. Jemaah yang Allah muliakan, lihat. Kita khususkan, kita fokuskan hanya kita bertawakal bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bergantung kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi rezeki, yang mengatur rezeki, yang memudahkan urusan saya, bukan yang lain. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang mengucapkan doa tersebut, ia dikatakan kepada orang tersebut, ya hudita wa kufita wa wuqita. Wahai orang yang telah membaca doa tersebut, engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah dan diberikan kecukupan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Ada 3. Pertama diberikan petunjuk, yang kedua diberikan kecukupan, yang ketiga diberikan penjagaan dari segala macam bentuk mara bahaya. Sehingga apa? Fatatanaha lahu syayatin. Semua syaitan-syaitan yang ingin mengganggu kita minggir. Nah, kemudian fayaqulu lahu syaitan akhar. Ada syaitan yang lain mengatakan, wahai si syaitan, wahai para syaitan, mana mungkin kalian mampu mengganggu seseorang yang telah Allah berikan hidayah, Allah berikan kecukupan, Allah berikan apa? Apa yang terakhir? Penjagaan. Nah, dari itu jemaah ya Allah muliakan, ini doa. Belum kita berangkat, ya masih di depan pintu kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa. Ini namanya apa? Tawakal yang sesungguhnya. Kemudian kita apa? Mengakui bahwasanya Allah yang mengatur rezekiku berapa yang aku dapatkan hari ini. Nah, kemudian sebelum kita keluar rumah, ada doa yang Nabi ajarkan kita sebelum atau sehabisnya salat, sebelum terbitnya matahari. Di waktu subuh, doa yang sangat menakjubkan. Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka ilman. Angkat suara. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Awal permintaan ialah menyebut nama Allah. Berarti apa? Ini namanya kenal kepada siapa yang kita meminta. Allah yang memiliki sumber rezeki. Di tangan Allah lah semua kebaikan, di mana Allah mengatakan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jemaah ya Allah muliakan, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu. Sebelum kita berdagang, tahu betul kita ini bendanya yang halal, ini yang haram. Sebelum kita berusaha, kita tahu tidak boleh berdusta dalam berniaga. Tidak boleh kita menyembunyikan cacat. Barang tersebut kita tahu itu cacat, enggak boleh sembunyikan. Orang yang membelinya terzalimi, ingat, orang yang terzalimi atau mazlum, teraniaya tersebut, merasa dirugikan. Hati-hati doanya, permintaan mohonnya, atau doanya orang-orang yang terzalimi. Hati-hati.
tidak ada batas antara dia dengan Allah, doanya langsung Allah kabulkan. Kita mungkin beruntung dengan untung yang banyak, ya, pulang ke rumah kita dengan gembiranya, tapi nanti di waktu malam orang yang kita zalimi bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala berdoa, ya, kenapa dia dizalimi? Jangan kita hanya memikirkan untung yang banyak, terus orang lain masa bodoh. Tidak. Rezeki yang banyak tersebut, ya, dalam pandangan kita halal, namun tidak halal. Hati-hati. Rezeki yang banyak tersebut, untung yang melimpah ruah tersebut, kita senang dan bangga. Ada orang yang terzalimi. Yakinlah, harta yang banyak tersebut membuat gelisahnya hati kita, kecuali orang yang memiliki hati yang telah mati. Jemaah yang Allah muliakan, kemudian kita meminta kedua, rizqan tayyib, rezeki yang halal. Rezeki yang halal diraih dengan cara harus kenal, harus memiliki ilmu tentang apa? Tentang jual dan pembeli. Harus mengerti hukum tentang al-bai', jual beli. Lihat hari ini banyak orang yang menghutang, ya, berhutang dan berhutang tapi tidak bayar, ngambil barang tapi enggak bayar. Kadang-kadang teman sendiri kita pun lupa untuk mencatatnya, berapa jumlah dan nominalnya, tapi dia kabur. Siapa yang rugi? Kita. Lihat orang yang bawa harta tersebut dan dia kabur, dia orang yang zalim. Kita yang punya barang tidak dia bayar, mazlum, terzalimi. Ingat, orang-orang yang telah membawa lari uang kita, barang kita enggak dibayar, jangan sangka Nabi telah katakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu, ya, membayar hutangnya tapi dia tunda-tunda, apalagi yang enggak bayar. Ingat, orang yang berhutang mampu dia bayar tapi dia tunda-tunda, satu bentuk kezaliman. Satu kezaliman di muka bumi ini, ya, nanti kezaliman, kegelapan di yaumil akhir. Bukankah orang yang bangkrut itu ialah orang yang datang di yaumul qiyamah dengan pahala yang banyak dia bawa, tapi ketika dia hendak masuk ke surga Allah, ada yang mencegatnya. Si fulan, mana hutangmu? Si fulan, mana janjimu? Si fulan, mana janjimu? Si fulan, kenapa engkau pukul saya? Engkau caci saya, engkau hina saya, engkau rusak nama baik saya, engkau rongrong keluarga saya. Subhanallah, namanya bab tentang qisas sebelum masuk ke surga Allah. Sehingga orang yang ke surga Allah tidak akan masuk kecuali orang-orang yang bersih dari segala macam bentuk dosa. Berat jemaah yang Allah muliakan, ya, dosa yang kita kerjakan sama manusia. Perbaiki cara kita bergaul, bermuamalah dengan manusia. Lihat yang terakhir, wa amalan thayyiba wa amalan maqbula, ya, atau wa amalan mutaqabbala. Ya, semoga Allah menerima semua usaha kita, dari mulai kita bangun tidur kembali kita akan tidur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, dari doa tadi kita pun yang mengenal, ya, seseorang membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian ada doa masuk pasar. Hafal, Pak? Nah, ini setiap hari kita ke pasar, Pak. Harus kita ingat kembali bagaimana dan apa yang kita baca sebelum masuk ke pasar. Semuanya hafal, ya. Ya. Ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala suqan min al-aswaq فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير." Zikir yang hampir mirip yang kita baca setiap pagi dan sorenya 100 kali. Nah, lihat
ada kalimat la ilaha illallah, tauhid, pengesaan hanya kepada Allah, penghambaan penyembahan hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa, bertawakal, meminta, berharap hanya kepada Allah. Barang siapa yang memasuki pasar membaca doa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, la syarikalah, tidak ada kongsi bagi Allah, tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada teman bagi Allah tabaraka wa taala, lahul mulk, di tangan Allah lah semua kekuasaan, walahul hamd, ya bagi Allah lah semua pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ya terhadap segala sesuatu maha kuasa. Orang yang membaca tersebut ketika dia memasuki pasar, dituliskan baginya ya 1.000.000 kebaikan, dan dihapuskan baginya 1.000.000 kejahatan. Tentunya bukan dosa-dosa besar. Nah dari itu jemaah yang Allah muliakan, ya alangkah beruntungnya orang-orang yang telah Allah berikan ilmu. Dengan ilmu tersebut dia mengenal cara berdagang yang baik, bukan hanya meraut, ya mengambil untung sebesar-besarnya, tapi dengan cara menipu orang lain, berbohong kepada orang lain, bersumpah dengan nama Allah tapi palsu. Tidak. Dengan jujur kita berdagang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan janji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan at-tajirus saduq, pedagang yang jujur bersamaku di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bukan hanya jujur, tapi ketika dia mendengarkan hayya 'alas salah, bergerak ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Jika ada waktu luang, barangkali ada yang menggantikan ya dalam menjaga toko, apa salahnya kita hanya 5 menit salat duha 2 rakaat. Agar apa? Ya, apa yang kita inginkan langsung kita mohon kepada Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini, dan Allah lah yang memilih pemendaraan, Allah juga lah yang memiliki semua segala-galanya, dan apa yang kita niatkan tersebut mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang lancar, pelanggan yang banyak, keuntungan yang banyak, dan diberkahi harta tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang berkah itu ialah mengantarkan kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rajin berinfak. Lihat masjid kita ini kekurangannya apa, kita langsung berikan kepada ketua DKM-nya. Agar lebih nyaman bagaimana kita musyawarahkan. Ini alhamdulillah bagus. Nah kemudian ya kajian-kajian di sini jemaah ya Allah yang bagus sekali. Kita kesibukan kita ialah mencari harta setiap harinya. Jangan lupa ya bahwasanya nurani kita membutuhkan makanan, sebagaimana jasmani kita butuh makanan minimal 3 kali sehari semalam. Minimal. Tanpa makanan tersebut kita akan maut. Bagaimana hati nurani kita tanpa ada makanan, tanpa ada siraman rohani, tanpa kita mengenal apa yang Allah perintahkan untuk kita ketahui. Begitu banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Lihat doa kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat bagaimana ya pasar itu termasuk tempat seburuk-buruknya, sebagaimana masjid Allah tempat yang sebaik-baiknya di muka bumi ini. Nah kita gandengkan, jangan di pasar terus, tapi kita di masjid 5 waktu. Ketika hayya 'alas salah, ke masjid. Ini yang terbaik. Ya, jangan disangka oh nanti rugi Pak 10 menit, pelanggan banyak, nanti untung kurang. Enggak. Kalau kita mau lagi buka toko tersebut, menggantikan dengan orang lain,
Kenapa? Hanya 10 menit kita sujud sembah kepada Allah yang memberikan kita kehidupan, keselamatan, kemudian menggerakkan langkah kita, memberikan terangnya kedua mata kita, mampu kita melangkah dan menggapai, semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika hayya 'ala salah, Allah mewakilkan kepada seorang muadzin, hayya 'ala salah, kita tidak bergerak. Apakah kita yang menentukan rezeki tersebut? Apakah kita berani menjamin dengan banyaknya pelanggan, barang kita bagus semuanya, mendapatkan rezeki sekian dan sekian? La, tidak. Jemaah yang Allah muliakan, memang hari ini sulit untuk jujur. Kata orang, kalau jujur kita pun terbujur. La, tidak. Ba insyaallah Rabbul Alamin, rezeki telah Allah atur semuanya. Tinggal kita yang bisa memanage waktu, mengatur waktu tersebut. Fa insyaallah Rabbul Alamin. Keuntungan yang kita raih berkurang karena 10 menit kita salat. Keuntungan akhirat melebihi apa yang kita dapatkan ketika kita bertiaga tadi. Keuntungan akhirat. Jemaah yang Allah muliakan, ya Allah berkahi insyaallah. Ketenangan jiwa tersebut karena kita sujud sembah kepada Allah, mematuhi perintah Allah, mengijabahkan panggilan Allah, hayya 'alas salah. Ketenangan batin. Hilanglah kiranya insyaallah kegundahan, kegalauan, ketidaktenangan batin kita. Hutang begitu banyak, modal kita sudah mulai tipis, pelanggan sepi umpamanya. Tapi alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, orang-orang yang beriman tersebut tenang jiwanya. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kita mengingat Allah, sedangkan salat sebesar-besarnya sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengatakan aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Lihat, mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenanglah jiwa kita. Jemaah Allah muliakan, persaingan ketat, betul. Orang berdagang semakin banyak. Ya, cara orang untuk mengambil trik agar ramai, Masya Allah. Bahkan dia bantu dengan jimat, mendatangi mbah dukun setiap pekannya. Semakin kuat amalan-amalan yang diamalkan. Ya, dari mulai jimat, susuk dan segala macam, sabuk pun dia pakai agar ramai. Keliru. Kenapa kita gantungkan beruntung atau ramainya banyak untuknya dengan sabuk yang kita pakai, susuk yang kita pakai, jimat-jimat yang kita kenakan? Menyalahi apa yang tadi kita baca, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku menggantungkan semua kesuksesan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini yang perlu kita kaji lebih luas. Kita mengulang-ulangi kaji yang telah kita ketahui. Ya, kita saling tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, insyaallah Rabbul Alamin. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang kita idam-idamkan setiap harinya akan terwujud insyaallah Rabbul Alamin. Jangan sia-siakan sedikit pun kebaikan yang kita perbuat. Jangan. Karena apa? Doa kita pasti Allah kabulkan. Namun kita tidak tahu kapan waktunya. Dan kita pun barangkali mungkin salah persepsi. Doa yang kita minta keuntungan yang banyak, bukan materi yang datang, tapi Allah alihkan dengan cara kesehatan badan, mendapatkan ilmu. Ya, semakin khusyuk ketika salat, semakin ringan kita melangkahkan kaki datang ke masjid Allah. Anak-anak yang salih dan salihat. Lihat. Nah, jemaah Allah muliakan, jangan pernah putus asa. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita melihat bagaimana Allah telah menggambarkan laki-laki atau orang-orang yang terpuji di hadapan Allah. Mereka berniaga, bertijarah, berbisnis, berjualan, iya, namun tidak menyibukkan mereka dalam mengingat Allah.
Mari kita lihat Allah dalam surah An-Nur menjelaskan hal tersebut. Silakan kalau ada mushaf, ya, kalau ada Al-Quran, atau kita telah hafal Quran semuanya. Wallahu a'lam. Ya, Allah ya memuji orang-orang yang walaupun dengan mereka bertijarah, berniaga, tapi ketika salat, berzakat, mereka ya segera menunaikan perintah Allah tersebut. Surah An-Nur di ayat yang ke-37, ya, langsung ke halamannya, halaman 355. Allah mengatakan, saya ulangi, surah An-Nur di halaman 355 ayat 37 paling atas. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kaum laki-laki termasuk juga para wanita yang berdagang, la tulhihim tijarah, perdagangan, jual beli, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Lihat tadi saya katakan minimal jika ada waktu 2 rakaat duha. Tidak pun mungkin ke masjid ini, dalam toko kita, dalam kios kita. Ketika zuhur hayya 'alal salah, tinggalkan toko tersebut. Jika ada penggantinya, kita ganti-gantian. Ketika waktu asar, hayya 'alas salah, ya sama dengan maghrib zuhur tadi, kita pun datang ke masjid Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ya, kaum laki-laki atau kaum perempuan yang ya tidak melalaikan mereka berdagang, berbisnis, tijarahnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis salah, tidak mereka lalai dengan menegakkan salat, sedangkan di awal waktunya itu yang afdal. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Lihat, kita hitung nisabnya, kemudian haulnya, setahun ukurannya dan berapa jumlahnya, keluarkan zakat. Kemudian jangan lupa berinfak, bersedekah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan rezeki yang melimpah ruah jamaah. Nah, kemudian kenapa yakhafuna yauman, mereka takut dengan hari akhirat di mana hati manusia akan berbolak-balik dan pandangan manusia akan tunduk, ia menghadap Allah di yaumil mahsyar, di hari penghisaban, di hari manusia menunggu di satu tempat namanya mahsyar dalam kondisi yang sangat menakjubkan. Jemaah ya Allah muliakan, sering kita baca ayat yang berbunyi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, memperbanyak harta benda, memperbanyak anak istri, kemudian kita menumpuk pangkat dan derajat kita, meninggikan status sosial di masyarakat kita. Alhaakum, kata Allah, melalaikan kalian. Sesungguhnya seorang anak Adam, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, jika diberikan 2 lembah emas, dia akan mengatakan mana yang ketiga. Saking tamaknya dengan harta tersebut, 2-3 lembah emas tidak cukup bagi dia. Dia akan meminta mana lagi. Dan berpacu dengan harta, mencari harta, mengumpulkan harta, tidak akan pernah berhenti sampai dia dimasukkan ke liang kubur. Ancaman yang besar, perhatikan jemaah yang Allah muliakan. Allah mengatakan, ia termasuk orang yang tercela, alladzi jama'a malan wa 'addadah, orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta dan dia hitung-hitung setiap malam. Dia hitung rekeningnya sudah berapa, pilanya sudah berapa, mobilnya sudah berapa. Ya, kemudian yahsabu annama lahu akhladah, dan dia menyangka apa yang dia kumpulkan tersebut, harta, anak-anak, benda, kemudian pangkat yang tinggi, dia menyangka semuanya mampu membuat kekalnya hidup di muka bumi ini. Kalla, enggak akan mungkin. Di mana Allah mengatakan kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Nah, jadi kita ingat mati ini bukan pesimis, langsung lemas, gulung tikar pulang, enggak. Semakin semangat kita. Ketika dia datang tiba-tiba, orang yang terbaik ialah orang yang telah bersedia dia untuk safar menuju alam akhirat. Kiranya kita di muka bumi ini sementara, paling panjang waktu umat Nabi SAW usianya di antara 60 sampai 70 tahun. Jarang orang mendapatkan usia lebih 70 tahun. Setelah itu apa? Dia berpindah alam. Bukan lagi dunia, dia bukan lagi makan, tapi dia dimakan oleh ulat dan belatung. Dia tidak lagi tidur bareng, tapi sendirian. Bukan lagi dengan terangnya kamar dan ber-AC-nya ruangan tidur, tapi dia gelap gulita berteman dengan seorang diri. Dan makanannya bukan lagi makan, tapi dia dimakan oleh ulat. Persiapan yang terbaik ialah apa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itulah takwa kepada Allah. Wallahi wa wallahi sesudah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang paling utama melainkan kita menegakkan salat 5 waktu sehari semalam di masjid Allah tabaraka wa taala. Ingat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat kita tersebut insyaallah mampu mencegah perbuatan buruk dan yang mungkar kita kerjakan. Yang tadinya kita sering berbohong, bersumpah menggunakan wallahi ini barang yang bagus, tapi itu tidak bagus. Dengan kita perhatikan salat kita, akan kita mengurangi dusta tersebut. Lihat dan dengarkan janji Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tajirus saduq, ya pedagang yang jujur, ia bersama Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang yang tidak ingin ke surga? Apa ada orang yang enggan masuk surga? Dan kita setiap berdoa tutup dengan kalimat wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap pintakan kita. Jemaah ya Allah muliakan. Yang terakhir, barakallahu fikum jami'an. Janganlah, saya berharap semuanya, janganlah kita menganggap dengan kita ini mengaji, mengadakan pengajian dari mulai kita tadi masuk jam 12 kurang 10. Janganlah kita menjadi orang yang terlalu bakhil dengan waktu. Dia hitung, ya di masjid nanti sebelum azan, salat, ba'diyahnya dengar ceramah 1,5 jam habis. Kira-kira berapa pelanggan yang kecewa? Jangan. Dan kajian kita enggak mungkin setiap harinya. Barangkali sepekan sekali untuk siraman rohani. Jangan kering kita punya rohani ini jemaah. Ya kemudian ya saya harap ya semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir seperti ini, pertama ialah ya menunaikan perintah Allah. Yang kedua kita mewujudkan syukur kepada Allah. Bayangkan jemaah, bukankah semua nikmat datang dari Allah? Iya. Perhatikan dalam surah Ibrahim ayat 34. Ada yang bawa mushaf enggak, Pak? Buka surah Ibrahim ayat 34. Di halaman 260. Buka. Di mana Allah mengatakan, ya wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian wahai manusia setiap yang kalian pinta. Bahkan Allah berikan kepada manusia ya perkara-perkara yang belum kita pinta. Lihat, siapa yang berikan akal sehat? Allah. Yang memberikan kekuatan? Allah. Yang menggerakkan langkah dan niat kita untuk datang ke Tanah Abang siapa? Allah. Yang membuat kita pintar berhitung dan menawarkan barang kepada orang lain dan lakulah barang tersebut? Allah.
Mana seharusnya kita bersyukur kepada Allah? Hanya 10 menit kita rukuk dan sujud di sini hanya untuk apa? Mewujudkan syukur tersebut. Lihat, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah berikan semua yang kalian pinta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan mungkin kalian hitung. Namun sangat disayangkan, innal insana, sesungguhnya manusia tersebut, la zalumun, banyak berbuat kezaliman. Kenapa? Harta yang dia miliki, ya dia infakkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Harta yang dia miliki, dia perbanyak dosa dan maksiat. Harta yang dia miliki membuat dia sombong dan angkuh. Harta yang dia miliki membuat kehancuran di muka bumi ini. Tamak dengan harta, lihat, asal gusur. Lihat, ya hutan yang begitu luasnya dibakar. Ya, ini harta yang banyak tersebut. Karena Allah katakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia tersebut ia gampang dia sombong ketika dia merasa telah bisa segala-galanya. Ingat tersebut. Innal insana, sungguhnya manusia tersebut, la zalumun, banyak berbuat kezaliman, kaffarun, banyak ia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik ialah kita katakan dalam surah Ibrahim, la in syakartum, apa ayatnya? La in syakartum. Nah, jika kalian pandai bersyukur kepada Allah, termasuk tadi duha 2 rakaat, berangkat kita ketika adzan hayya 'alas salah, ini syukur kepada Allah. Bukti Allah menambah syukur tersebut, kelezatan kita datang ke masjid, tidak merasa rugi kalaupun hilang 1 atau setengah jam. La in syakartum la azidannakum, Allah pasti tambah. Ya, bagaimana kelezatan beribadah, kelezatan bertemu dengan teman, mengucapkan salam, saling bertemu muka dengan muka, mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam, bertanya tentang bagaimana keadaanmu wahai saudaraku. Kenikmatan yang luar biasa. Ketemu di masjid, ya akan terbuka ya hal-hal yang baru. Ketemu di masjid, orang muda untuk memberikan barangnya atau menawarkan barangnya atau memberikan satu tempat bagus, barang yang bagus di masjid Allah tabaraka wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, yang terakhir atau penutup saya katakan barakallahu fikum jami'an. Jangan lupa berdoa. Dan sombonglah orang yang tidak meminta kepada Allah. Dan tadi kita ya, bagaimana kita katakan seorang muslim sehabis salat subuh dan dia belum menyaksikan terbitnya matahari, dia membaca doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ketika berdoa, ya khususkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah, dan meminta juga hanya kepada Engkau wahai Allah. Banyak berdoa, dan jangan kita merasa tidak dikabulkan doa. Dan kita harus berdoa yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak tahu secara pastinya kapan dia Allah kabulkan. Nah, jangan putus asa, dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar ditambahkan rezeki kita. Kemudian ya untung yang banyak, dikuatkan fisik kita. Kemudian ya untung-untung yang banyak tersebut, harta yang kita miliki tersebut, masih banyak orang yang membutuhkan, termasuk istri kita di rumah atau anak-anak yang butuh sekolah ataupun ya belajar dan seterusnya. Kemudian kita jemaah yang Allah muliakan, kita punya tanggungan yang lain, punya kita adik, kemudian mertua, bahkan orang tua. Lihat, ini usaha. Dari doa tersebut akan lahirlah yang namanya ya kedekatan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, keyakinan tawakal yang sempurna kepada Allah. Berusaha sebagai usaha kita dan gantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
dan berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan setelah doa kita, mari perbaiki hubungan kepada sesama manusia, wabil khusus kepada sesama pedagang di sini. Jangan asal sikat dan sikut. Jangan ya melihat orang lebih ramai, dia isukan dan dia fitnah dan dia jelek-jelekkan namanya di luar. Kita sangat rugi. Ya, dengan hati yang dengki tersebut kita tidak akan pernah tenang dan dosanya besar. Tapi yang terbaik ialah Allah telah mengatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah telah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, dengan kita tadi beribadah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita pun beribadah di sini, kita pun berdoa kepada Allah, membaca doa keluar rumah, masuk pasar dan seterusnya. Ya, kemudian kita berbuat baik dengan sesama kaum muslimin. Ya, dengan yang lain yang non muslim juga. Ya, berhusnudzan, perbaiki hubungan kepada sesama pelanggan ataupun sesama pedagang. Ya, dan saling membantu dalam perkara yang baik, gotong royong dalam perkara yang baik, dan jangan pernah kita ikut campur dalam perkara yang buruk. Insyaallah inilah konsep kehidupan dan konsep keberhasilan insyaallah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kemudahan, kelapangan rezeki, kemudian rezeki yang halal, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan rezeki tersebut mampu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menggerakkan hati-hati atau teman-teman kita yang belum tergerak ke masjid atau meninggalkan solat sama sekali. Ini dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati mereka. Apa salahnya berjamaah ketika kita azan, barangkali mungkin 10 ataupun setengah jam tidak sampai, kita ramaikan masjid Allah tabaraka wa taala, membuktikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur tersebut Allah akan pastikan dengan la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat tersebut insyaallah rabbul alamin. Nah, barangkali waktu tidak bagus, kiranya kita yang berdagang sini atau bertijarah di sini, kita ceramah sampai 2-3 jam tidak bagus. Silakan kita bertawakal kepada Allah, berdoa lagi kepada Allah, dan kembali kita berusaha bertijarah. Semoga Allah SWT membantu kita semuanya dan memudahkan kita untuk mencari harta atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum jami'an. Tafadhal, jika ada yang mau didiskusikan, kalau tidak ada kita tutup. Silakan kalau ada yang mau diskusikan atau ada yang mau silakan bertanya. Barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang bertanya ialah ayat dalam surah Al-Ma'un. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Tentunya tidak mungkin kita bisa memahami dengan teks yang ada. Rusak dan sangat salah jika orang mengatakan celakalah orang yang salat. Tentunya pemahaman yang tepat ialah apa yang Allah firmankan setelahnya. Lihat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang salat namun dia lalai dalam salatnya. Nah, bagaimana orang yang tidak salat? Lebih celaka lagi. Kan itu maknanya.
Nah, orang yang tadi dikatakan celaka tapi dia salat, ya, para ulama mengatakan dengan dua makna. Dia lalai atau dia asal-asalan, atau dia tidak mengerti apa yang dia baca, atau tidak khusyuk ketika salat. Ini yang pertama. Saya ulangi, pertama ialah orang yang tidak tahu tentang apa yang dia baca, apa makna salat, apa manfaat salat. Yang penting dia Allahu Akbar, salam, udah. Ya. Kemudian atau orang yang tidak khusyuk, hatinya di pasar, hatinya sudah tertarik dengan pelanggan tadi, sehingga apa, dengan buru-buru, hilang tomakninanya, hilang khusyuknya, bacaannya buru-buru. Nah, yang makna kedua ialah ini yang dikhawatirkan, dan mohon maaf jika ada yang tersinggung. Dia solat di ujung-ujung waktu, mau habis singkil, mau habis, dia pun Allahu Akbar. Yang pastinya dia pasti buru-buru, Allahu Akbar. Ini celaka. Jemaah, bayangkan bagaimana orang yang kagak solat, lebih celaka lagi. Jemaah ya Allah muliakan, dari itu ya saya katakan tadi, jemaah barakallahu fikum, subhanallah. Hari ini saya dengarkan di sini, subhanallah, hampir setiap arah ada suara azan. Bahkan di bangunan F, A dan seterusnya ini, ya, musola, ya, banyak suara azan, subhanallah. Kita pun bingung bagaimana menjawabnya. Ya ngapa? Lantai ini ada, blok sana ada, sana juga ada. Kita bingung mana yang kita jawab ini. Cuma kita ringan di lisan, tapi berat melangkah. Niat sudah ada untuk ke masjid, tapi subhanallah ada aja yang ganggu, ada aja yang namanya yang menahan kita. Dari itu cobalah dan pandanglah bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ia tidak pernah beliau absen dari berjamaah sampai beliau hari-hari yang mau beliau wafat, 5 hari sebelum beliau wafat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sakitnya di hari Khamis. Kemudian hari Kamis itulah beliau terakhir menghadiri jamaah bersama sahabatnya. Itu pun dalam kondisi beliau duduk solatnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq menjadi imam bagi makmum yang lain. Nah, hari Jumat, Sabtu, Ahadnya beliau tidak ke masjid lagi karena sakit yang luar biasa. Bahkan sakitnya yang beliau alami 2 kali lipat dari orang biasa. Di pagi hari Seninnya, yang beliau nanti menjelang duha akan wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat melihat ataupun membuka tirai rumah beliau, melihat para sahabat berdiri tegak salat subuh diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau senyum dan senanglah hati-hati para sahabat melihat senyumnya beliau dan pertanda beliau sehat kembali. Tapi apa yang terjadi? Itulah terakhir sahabat melihat wajah beliau senyum, dan itulah terakhirnya beliau melihat para sahabat yang berdiri tegak lurus, safnya yang lurus, rapat, menegakkan solat, tiang agama. Beliau pun kembali menutup sitarnya dan beliau pun menghembuskan napas yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau melepaskan napas yang terakhir tersebut, terakhir kata-kata beliau atau termasuk ungkapan akhir beliau ialah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Wahai manusia, perhatikan salat, dan juga hati-hati dengan para budak kalian. Jemaah yang Allah muliakan, bukankah beliau keluar dari Khamis tersebut, hari Khamis tersebut beliau dipapah oleh Ali bin Abi Thalib menantunya dan Al-Fadl bin Abbas misalnya, dan beliau tidak mampu lagi berdiri tapi duduk.
Subhanallah jamaah. Mana orang-orang yang mengakui subhanallah? Apakah dia lebih saleh, lebih alim dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ingat, salat ini satu keistimewaannya yang terbesar ialah ia diambil oleh Rasul di tempat yang paling tinggi. Tanpa ada perantara Jibril lagi, langsung bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Alangkah hebatnya mutu dan bobotnya orang yang salat tersebut. Dan bagi laki-laki tidak ada uzur salat, tidak ada uzur baginya. Ya, walaupun sudah lumpuh, semampu dia untuk menggerakkan matanya, ia harus berbaring dan dia salat. Semampu lagi dia mendengar dan mengerti apa kata manusia, wahai si fulan masuk waktu zuhur, iya, salat wajib bagi dia. Kecuali telah ia lepas nyawanya, dia pun disolatkan. Jadi ya tidak ada waktu, tidak ada yang namanya uzur, tidak ada uzur. Ya, laki-laki wajib solat. Nah dari itu perhatikan jemaah, ya begitu besarnya perintah solat yang beliau akhir-akhir hayatnya mengucapkan as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang al-qaimin. Dan doanya Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, ia pintakan yaitu Rabbana wahai Rabb kami, Rabbi ja'alni muqimas salah, wahai Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang betul-betul menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan dari kalangan keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Allah kabulkan doa kami. Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar menjadikan dirinya orang yang termasuk salat dan salat. Dan Nabi kita juga mengatakan, wa ju'ilal qurratu aini fis salah, Allah jadikan dia kesenangan dalam pandanganku itulah salat. Dan beliau perintahkan, ya Bilal arihna bis salah, ya istirahatkan kami dengan salat. Subhanallah. Ya, bagi orang yang telah merasakan manisnya salat berjamaah, ketika satu waktu saja dia tinggalkan, ya begitu sakit di hatinya. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Soal yang terakhir, barakallahu fikum, adakah dalil yang sahih membaca surat yang kelima? Surah apa ini, Pak? Surah apa yang kelima? Surah apa? Ya, enggak tahu. Amalan itu. Ya, surah Al-Waqiah. Ya. Terus juga yang ayat 11. Waqiah juga. Ya. Membaca surat 1000 dinar. Surat apa ini, Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan menjadi amalan rutin. Itu Allah katakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Betul. Tapi bukan diamalkan 1000 kali, 100 kali, bukan. Tapi kalau kita pahami, barang siapa yang bertawakal, termasuk tawakal tadi ialah kita berangkat ke pasar, buka kios kita, ya servis yang bagus, baik barang yang bermutu, kita berjualan. Ketika hayya 'ala shalah, kita bertawakal kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan tawakal tapi Anda tidak salat? Enggak ada ceritanya. Nah, saya kira ya bukan dijadikan amalan rutin, tapi kita baca ayatnya, kita pahami, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Nah, tiba-tiba dia buka kiosnya, sudah banyak orang yang ngantri. Belum lagi dia buka kiosnya, sudah masuk di HP-nya 30 permintaan. Siapa yang menyangka ini? Dan siapa yang telah mengatur semua ini? Allahu Rabbul Alamin. Nah, itu soal yang pertama. Yang kedua ialah, adakah hujjah atau dalil setiap pagi membaca surah Al-Waqiah setelah salat duha? Wallahu alam, ya
apa hukumnya membaca surah Al-Waqiah ketika habis salat duha? Wallahu a'lam. Setahu ana atau ya dangkalnya ilmu yang saya miliki tidak ada. Atau saya mohon maaf belum bisa menjawabnya, membutuhkan waktu untuk saya mencari tentang kesahihan hadis membaca surah Waqiah setelah salat duha. Tapi kalaupun benar hadisnya, lumayan berat jamaah. Habis duha kita membaca rutin. Nah, ketika rutin itulah kita butuh yang namanya dalil. Adakah perintah Rasul? Adakah Rasul katakan? Tapi jangan kita katakan ini kan baik, betul. Seandainya itu baik, telah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu bagus, telah ada yang namanya perkataan dan sabda Nabi menganjurkannya sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tepat insyaallah kita baca Al-Qur'an semuanya tanpa kita pilih dan kita khususkan satu surah. Kita baca, kita khatamkan minimal sekali dalam sebulan. Jangan tunggu kita khatam Quran ketika masuk Ramadan, itu pun bagi yang i'tikaf. Nah, wallahu alam bisawab. Barangkali cukup jemaah, semoga Allah kabulkan semua permintaan kita. Allah luaskan rezeki dalam ketaatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.